Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Niswatin dari kelas MPIB NIM 206190038. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata pelajaran Quran Hadis kelas 11 semester 2, yaitu yang bertemakan Fastabiqul Khairat. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama yang akan kita bahas di sini yaitu apa itu fastabiqul khairat atau pengertian fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat yaitu berlomba-lomba dalam mencari ridha Allah dengan memperbanyak melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yaitu ayat yang membahas tentang Fastabiqul khairat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya yaitu dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 tadi, sikap dan perilaku apa yang perlu kita terapkan sebagai bentuk penghayatan dari ayat tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu kita menjadi atau perlu giat bekerja dan juga memperbanyak berbuat kebaikan, baik itu bisa dilakukan dengan sedekah, menuntut ilmu, ataupun yang lainnya, masih banyak sekali. Dan yang kedua yaitu selalu yakin bahwa dalam segala tindakan yang kita lakukan itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya itu Allah pasti tahu. Selanjutnya, surat yang membahas tentang fastabiqul khairat yaitu Quran Surat Fatir ayat 32 yang berbunyi summa awrasnal kitabal ladina stofaina min ibadina faminhum dhalimun linafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwa fadlul kabir, yang artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Lalu berdasarkan Quran Surat Fatir ayat 32 tadi, apakah yang bisa kita lakukan atau sikap yang perlu kita lakukan sebagai penghayatan dari Quran Surat Fatir ayat 32 tadi? Yaitu yang pertama, kita tidak menzolimi diri sendiri. Yang kedua, kita selalu melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, kita senantiasa berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Selanjutnya terdapat salah satu hadis riwayat dari Ibnu Majah yang artinya yaitu dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Bersegeralah beramal solih sebelum kalian sibuk. Dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya, dan seterusnya. Dari ayat tersebut terdapat salah satu arti yaitu yang berbunyi bersegeralah beramal solih sebelum kalian sibuk. Disitulah letak di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah tadi, apakah sikap dan perilaku yang perlu kita lakukan sebagai bentuk penghayatannya? Di antaranya yang pertama yaitu bersegera untuk melakukan taubat ketika kita telah melakukan kesalahan sebelum kita mati atau meninggal dunia. Yang kedua yaitu selalu melakukan
amal solih, contohnya yaitu bersedekah. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu apakah sajakah contoh dari fastabiqul khairat dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali contoh fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu yang pertama, kita selalu datang ke masjid pada awal waktu. Kalau bisa juga mengambil shaf yang pertama. Yang kedua, menyumbang untuk pembangunan masjid. Yang ketiga, menyantuni anak yatim piatu. Yang keempat, tolong menolong dalam hal kebaikan. Jadi ketika kita hendak menolong itu hendaknya kita lihat apakah kita itu menolong dalam hal yang buruk ataupun yang baik. Selanjutnya, bersikap sopan kepada siapapun, contohnya kepada orang tua. Giat belajar setiap hari dan juga senantiasa menginfakkan atau mensedekahkan sebagian harta yang kita miliki. Itu adalah sebagian dari contoh fastabiqul khairat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya masih banyak sekali. Salah satu bentuk contoh fastabiqul khairat yang saya contohkan tadi yaitu bersegera ke masjid atau melakukan sholat berjamaah di masjid dan mendapatkan shaf yang pertama. Itu merupakan salah satu contoh dari fastabiqul khairat. Mengapa kita boleh mengambil shaf pertama sedangkan budaya kita itu mendahulukan atau mempersilahkan orang yang lebih senior atau lebih tua dari kita untuk berada di depan kita. Hal tersebut tidak berlaku ketika kita beribadah di dalam masjid. Contohnya saja dalam sholat, ketika memang kita datang terlebih dahulu, kita berhak untuk mendapatkan shaf yang pertama. Sedangkan orang yang lebih senior dari kita, ketika memang orang tersebut datangnya lebih akhir, maka mereka juga harus rela mendapatkan shaf yang di belakang kita. Lalu apa saja sih keutamaan dari fastabiqul khairat? Di antaranya yaitu akan menambahkan kecintaan kita kepada agama Islam. Yang kedua, akan mendatangkan pahala dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Karena dalam kebaikan itu jika kita ikhlas dalam melakukannya, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Jadi dalam berbuat kebaikan tersebut kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi bukan semata-mata untuk berbuat riya ataupun pamer. Selanjutnya akan mendatangkan sikap yang istiqomah. Yang keempat, sikap kompetitif akan menjadikan kita sebagai hamba yang memiliki akhlak mulia. Dengan selalu berbuat kebaikan, maka dalam diri dan jiwa kita akan timbul sikap-sikap atau sifat yang sifatnya yaitu akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Selanjutnya, menjadi pribadi yang tanggung jawab dan disiplin. Kenapa bisa begitu? Karena dengan berbuat kebaikan, maka kita itu juga akan disiplin, terutama terhadap agama Islam. Selanjutnya akan menimbulkan rasa ikhlas dalam hati. Dan yang terakhir yaitu berkesempatan menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan berpeluang untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. لو تضيق الأرض نسكن كاللظام التحيات والسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام
أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام التحيات والسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام. Demikian video ini saya buat. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika terdapat kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.